Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fadris Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kajian siang Ramadan karyawan PTPDF Singosari Malang bersama Ustadz Mahfudin. Apa saja yang disampaikan? Simak videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe. Subscribe itu gratis dulur. Bagi yang sudah subscribe, tolong dibantu like tanda jempol di kiri bawah agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bahagia ini kita semuanya diberikan rahmat, ma'unah, hidayah oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang mendengarkan mendapat anugerah daripada Allah Ta'ala, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhiratnya pada saat akhirnya. Mudah-mudahan diberikan nanti husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tema hari ini saya usung betapa mulianya orang yang menjamu tamu. Karena sebentar lagi hari raya, maka rumah kita akan kedatangan tamu. Dimana kalau ada rumah kok kedatangan tamu, maka itu tanda rumah-rumah yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Wawarada diriwayatkan dalam hadis min hadisi Sayyidina Ali. Riwayat hadis dari Sayyidina Ali qala, beliau berkata, adhafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal aswadaini. Kita, yakni Sayyidina Ali, menghidangkan, menjamu Rasulullah ketika beliaunya kunjung ziarah bersilaturahim ke rumahnya, yaitu dua hitam. Apa yang dimaksud dua hitam? Alma wa tamri. Karena dulu kan tidak ada berbagai macam hidangan yang seperti sekarang, maka makanan yang top ya pertama adalah al-ma'. Al-ma' itu air putih. Dari sekian minuman, berbagai minuman, yang paling terbaik kata Sayyidina Ali adalah minuman air putih, lebih-lebih yang namanya zam-zam. Yang kedua tamar. Tamar itu adalah kurma, di mana kurma ini macamnya ada 1.500, tapi kingnya daripada raja kurma adalah ajwa. Ajwa itu sendiri mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama tingkatan ajwa itu adalah yang termahal, ajwa aliyah. Ajwa aliyah itu sak bijinya kena dibuat obat bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, terutama juga ibu yang hamil. Nah, dan ada yang kedua ajwa lembut. Ini yang ada di Madinah. Kalau di sini belum, masih saya temukan. Tapi kalau ajwa yang nomor 3 umum sudah dijual di pasar, bahkan di mall dan yang lainnya, di toko-toko yang terdekat. Nah, Rasulullah diberikan dua oleh Sayyidina Ali, air dan kurma. Maka di rumah kita jangan sampai tidak ada air putih dan kurma, karena ini sunnah. Kemudian qala man adhafa mu'minan, ini munculnya hadis
di mana Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang menjamu tamu orang mukmin, faka'annama adhafa Adam. Ikhlas karena Allah, kita menjamu semampu kita, memberikan makan minum kepada orang mukmin, maka kita sama dengan mendapatkan pahala menjamu Nabi Adam alaihissalam. Ini tamu yang mukmin. Waman adhafa isnaini faka'annama adhafa Adama wa Hawa. Tamunya satu. Sekarang gimana kalau tamunya dua misalkan? Barang siapa orang yang menjamu tamu dua mukmin, maka kita akan mendapatkan pahala seperti kita seolah-olah menjamu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Betapa mulianya. Orang kalau kedatangan tamu itu mulia, karena datangnya tamu itu juga membawa rahmat barokah. Pulangnya tamu, orang yang punya dosa, yang punya rumah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu diselamatkan dari bala dan musibah dunia maupun akhirat. Makanya sunnah mengabarkan dalam hadis, saya akan datang ke rumah panjenengan berapa orang, ya, memberi info yang tepat, itu sunnah hukumnya. Kemudian waman adhafa thalathatun faka'annama adhafa Jibril wa Mikail wa Israfil, sampai digambarkan, sampai dikaromahkan oleh Allah, barang siapa orang yang menyuguhi menjamu tamu tiga, maka sama dengan kita mendapat pahala ketika malaikat Jibril bertamu, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Artinya apa? Tidak ada yang didatangi malaikat Jibril kecuali Rasulullah dan para nabi yang lain. Berarti yang didatangi mulia. Nah, pahalanya itu Masya Allah. Makanya kita harus ikhlas dalam menjamu urusan tamu. Waman adhafa arba'atun faka'annama qara'al Taurat wal Injil was Zabur wal Furqan. Barang siapa orang yang menjamu tamu jumlahnya 4, datang monggo pinarak, setelah urus salam langsung makan dan minum kita siapin, maka pahala kita seolah-olah mendapatkan pahala membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Allah menurunkan 104 kitab, kemudian diringkas 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, kemudian diringkas jadi satu dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dirangkum jadi satu, keterangannya ada di Suratul Fatihah. Kemudian Suratul Fatihah dirangkum lagi, diringkas menjadi satu, ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dirangkum lagi jadi satu, ada di babnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak penafsirannya, banyak keterangannya, Masya Allah. Yang intinya siapapun orangnya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, monggo uripe selamat dunia akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Waman adhafa khamsatun faka'annama shallal khamsa jama'atun min awwal yauma khalaqallahu khalqa. Barang siapa orang yang menyuguhi tamu karena Allah lima orang daripada orang mukmin, maka sama kita mendapat pahala sholat 5 waktu berjamaah mulai awal di mana hari Allah ciptakan seluruh makhluk hingga ila yaumil qiyamah. Waman adhafa sittatun, barang siapa orang yang menjamu tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu, diajak bicara dengan enak, dikasih makan minum, dikasih hidangan, pulang dibawa-bawain, faka'annama aqtaqa sittina raqabatin min waladi Ismail, maka sama seperti memerdekakan budak 60 daripada budak walad Ismail. Artinya dosanya diampuni. Alhamdulillah. Ini tamunya jumlahnya orang mukmin 6. Dan untuk kemungkinan jika panjenengan akan ketangan satu mobil misalkan isinya 7 orang, faka'annama waman adhafa, dan barang siapa orang yang menjamu, memuliakan tamu, menghormati tamu, sab'atu, ya, jumlahnya sab'atu 7 orang, dikasih makan minum, uhliyat anhu abwabu jahannam,
dikunci oleh Allah Ta'ala pintu api neraka jahanam. Ini artinya apa? Diberikan keberkahan. Waman adhafal famaniyatun, barang siapa orang yang menjamu tamu jumlahnya 8 orang, futiyat lahu famaniyatun abwaabul jannah, maka dibuka oleh Allah pintu 8 pintu surga. Yang tadi dikunci 7 daripada pintu api neraka. Kalau sekarang dibuka pintu 8 pintu surga. Waman adhafa tis'atun, barang siapa orang yang menjamu tamu jumlahnya 9, kutibat lahu hasanatan, maka dicatat oleh Allah untuknya kebaikan, kebagusan, bi'adati man asa min awalil khalaqallahu khalqa ilal qiyamah. Dicatat kebaikan sejumlah 9 daripada bilangan orang yang mendurhakai kepada Allah semenjak Allah ciptakan hari di mana Allah menciptakan makhluk sampai ila yaumil qiyamah. Mulai awal Allah datang makhluk sampai kiamat, berapa orang yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Itu bilangannya, pahala kebaikan. Dan yang terakhir, waman adhafa asyratun, barang siapa orang yang menyuguhi tamu jumlahnya 10, kata kutiba lahu, maka dicatat oleh Allah untuknya ajruman shalla wa shoma, dicatat sebagai pahala seperti pahalanya orang yang sholat, orang yang puasa, wa hajja wa tamar, orang yang haji dan berumrah, ila yaumil qiyamah, hingga di hari kiamat. Ini keterangan dalam kitab Kanzul Amal. Maka daripada itu kula panjenengan harus tetap menjaga daripada akhlak ketika kita akan menjamu tamu, alias sedekah. Kemarin kami bahas tuntas tentang bab sedekah, dan sekarang menjamu tamu di mana kita akan mengeluarkan sedekah seperti makan, minum dan sebagainya, maka membutuhkan beberapa akhlak. Yang pertama, niatnya. Niat kita sedekah, niat kita menjamu tamu ikhlas karena Allah. Yang pertama, niatkan ibtigha wajhillahi wa ridhahu, mencari ridha Allah hanya karena Allah Ta'ala. 2, wa ayyuhama bi rahmatihi man aqtahu, niatkan dalam hati welas kasih sayang kepada orang yang akan kita beri, kepada orang yang akan kita jamu. Muga-muga dengan kita menjamu tamu, muga-muga dengan kita memberi sedekah kepada tamu atau yang membutuhkan, kula panjenengan mendapat kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yanwi atfa'a ghadabillah, siapa sedekah sirri karena Allah. Niatkan dalam hati ketika kita menjamu tamu atau ketika kita bersedekah untuk memadamkan murka Allah. Apalagi sedekah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Jadi ngapunten, kalau kita sudah menjamu tamu sedekah, lebih baik jangan bikin status, biar tidak ada pamer. Kecuali kita video dokumentasi, kita foto, kita statuskan agar ditiru oleh banyak umat, niat kita biar siar dakwah. Paham jelas? Nah, ini hadirin kita lihat situasi dan kondisinya. Yang keempat, wa yanwiya imtithala amrillahi lahu bis-shadaqah wa ittiba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in was-shalihin fi tasadduqin 'alal muhdahin. Kita niatkan menjamu tamu, kita niatkan ketika sedekah mematuhi perintah Allah Ta'ala dengan sedekah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan tabi'in dan orang-orang saleh. Di dalam sedekah diberikan langsung kepada orang yang butuh, apalagi hari-hari ini banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan. Yang nomor 5, wa yanwiya izalati radiyatil bukhli min qalbihi bi mufaraqatil mali. Dengan kita niat bersedekah, kita niat menjamu tamu, kita niat
kotoran-kotoran bakhil di dalam hati dengan memisahkan harta yang kita sedekahkan kepada orang lain atau kita untuk menjamu tamu. Insya Allah kita mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan Abu Dhaif, yakni tamu. Rumahnya tingkat, pintunya 24 jam dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat dan timur terbuka. Siapapun yang butuh untuk makan dipersilahkan. Makanya diawasi oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini sudah masuk dalam ismu kami, lafaz nama Allah yang mulia, Allah yang maha dermawan. Nah, Nabi Ibrahim ini meniru sifatnya Allah. Satu ketika diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim kedatangan orang kafir, di mana minta makan. Terus Nabi Ibrahim bilang, kamu boleh makan sepuasnya di sini gratis, tapi satu, harus membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian si orang kafir ini nggak jadi makan, menggerutu dalam hatinya, kasih makan aja kok lain syarat-syarat. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, wahai Nabi Ibrahim, biarpun orang itu minta makan kasih, jangan kasih persyaratan. Itu juga hambaku. Aku suruh sholat tidak sholat, aku suruh masuk Islam tidak mau, tetapi tetap walaupun maksiat kepadaku, aku beri makan, aku beri rezeki Nabi Ibrahim. Nah, maka ini kesimpulannya apa? Kalau pulau panjangnya ngasih kepada keluarga atau ke siapapun, jangan sampai perhitungan. Bahasa Indonesianya itu dihitung percik, jangan sampai. Kemudian yang nomor 6, wayanuya al-ahaqu akhil muslimi fil jumlah. Secara jumlah, secara keseluruhan, kita tahu mana yang butuh dan yang tidak. Ayo kita niatkan dengan kita bersedekah, dengan kita menjamu tamu, niatkan kita melakukan hak saudara muslim, karena haknya mereka ketika bertamu kita syukuri, kita hidupkan menurut kemampuan kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang nomor 8, wa yanwiya silaturahimi li anna al-islami rahimun muttasadun bil muslimin. Niatkan di saat tamu datang atau kita mendatangi atau kita sebagai orang yang bertamu, maka niatkan dengan kita bersedekah itu atau menjauh bersilaturahim, karena Islam ini rahmatan lil alamin, akan kuat jika kita bersatu dan saling bersilaturahim. Nah, silah itu menyambung, ar-rahim kasih sayang. Ini ada 2. Yang pertama silaturahim al-am, sifatnya umum. Contohnya seperti saya sama panjenengan, awalnya tidak kenal, kemudian menjadi kenal, terus menjadi saudara, terus menjadi sahabat, kemudian saya silaturahim pada panjenengan semua, atau sebaliknya jenengan silaturahim ke tempat saya. Ini al-am. Kemudian silaturahim yang kedua al-khas, bentuknya sangat istimewa, tertentu. Jika kita punya keluarga, entah paklik, bule atau yang lainnya, lama tidak bersilaturahim ke kita, kemudian kita berangkat bersilaturahim, mau menyambut tali silaturahim. Yang ke-8, wa yanwiya idkhal sururi ala qalbi akhi muslim wa jabara khotirihi fa innahu ma ubidallahu bi afdali man min jabril khotiri. Subhanallah. Kita kalau kedatangan tamu harus bahagia ketika kita menyuguhkan atau mensedekahkan hidayah. Kita niatkan memasukkan bunga, memasukkan senang di hatinya saudara kita yang muslim, lebih-lebih itu saudara kita sendiri, dan juga niatnya menambeli daripada tertambalkan hatinya, karena hatinya orang yang butuh itu biasanya mudah pecah. Kalau kita beribadah kepada Allah, suka menyenangkan hatinya orang yang membutuhkan dengan kita beri sedekah, dengan kita beri makan minum, dengan kita beri sesuatu yang kita punyai, itu adalah satu keutamaan bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara kita bersedekah atau menyamu. Yang ke-9,
Nah, ini akhlaknya orang yang kedatangan tamu, biar kita tidak serampangan, biar kita nggak teledor. Kembalikan kepada diri kita di saat kita menjadi tamu, kemudian tuan rumah nggak menghormati, nggak memuliakan, kemudian tidak menyuguhi hidangan dan tidak beri makan minum, maka bagaimana perasaan kita? Tentu hati kita pecah. Jauh-jauh dari Surabaya, jauh-jauh dari Madura ke Malang atau sebaliknya, ternyata tuan rumahnya itu tidak fokus, tidak perhatian, sombong, maka hati kita menangis. Saya pernah demikian itu. Akhirnya disuruh kembali lagi, ya, dan saya nggak mau, namanya manusia. Baru kalau sudah tobat dan sadar, kita lanjutkan lagi. Nah, orang kayak begini ini nanti kalau bertamu yang sembrono, teledor, ya nanti akan terbalas juga. Maka daripada itu, ayo kita jangan sampai teledor saenake dhewe nyuguhi tamu. Sesuaikan. Yang nomor 9, wa yakuni jabal qalbil fakir al-kasiri bisa fakri. Apalagi tamunya itu orang fakir, orang miskin, pasti butuh sama kita, entah minta uang atau yang lainnya, maka kita niatkan sedekah, kita niatkan menjamu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nambeli atine sing pecah, sebab orang fakir itu hatinya mudah pecah. Makanya kalau panjenengan akan di warung Padang atau warung manapun, ketika tidak bulan Ramadan, kok ada orang minta, itu kan sudah terlihat oleh orang yang meminta. Kalau bisa jangan kasih uang, tapi bungkuskan. Kenapa? Karena makanan yang sudah dikepingini oleh orang yang meminta, yang fakir miskin, ternyata gak jadi beli karena gak ada uang, gak mampu, terus makan itu dengan makan, maka berkahnya akan diambil oleh Allah Ta'ala. Ada kisahnya itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang ke-10, wa ya ayyuhal lau ad-du'a bi qawli aw bi halihi wa yarju qawlihi li'annahu yakhruju min samimin qalbihi. Masyaallah, kita niat menyuguhi tamu, kita niat sedekah sama tamu yang membutuhkan, kita niatkan ikhlas mengharap doa mereka, karena ucapannya, perbuatannya, hatinya itu biasanya orang kalau udah senang, alhamdulillah, hati yang tadinya dia gak ingin kepada Allah langsung spontan matur suwun, terima kasih, semoga panjenengan tambah barokah, langsung amin. Itu harapan kita, punya di situ. Paham ya? Kemudian yang nomor 11, wa yalam syahrihi al-fakir bi sadaqatihi li'anna hajatu syarratu alaihi amru ghaliban. Secara umum orang fakir itu akan bahagia dengan kita beri, akan bahagia dengan kita suguhi, karena mereka bertamu sama kita. Maka jangan sampai niat mereka yang sudah baik kepada kita dirusak dengan kita tidak menyuguhi. Niatkan mendekatkan kepada Allah dengan cara menyenangkan hati mereka. Itu akan kembali ke kita, keluarga kita, insyaallah minas sholihin. Allahumma. Wong pinter dino iki watak, banyak orang pintar, orang hebat, tapi yang sholihin atine iki ewo, yang sulit Pak. Nggih, soleh atine, soleh tingkah lakune, ini soleh ucapannya, cocok lisannya, cocok atine, cocok tingkah lakune. Ini zaman sekarang yang sulit. Semoga kita termasuk yang sulit ini. Artinya apa? Menjadi orang yang solihin, cocok, soleh, solihah ucapannya, solih, solihah atine, solih, solihah tingkah tanduk lampah lelakune. Niki para rawuh hadirin yang berbahagia. Karena zaman akhir ini banyak orang yang tidak berakhlak, banyak orang yang tidak berakhlak dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 12, wa yanwi jam'i himman hammihi fi ta'at ala ta'ati in kana min aniha li'anna qala antas wali aktif ibadah wa nafsu tatolbu bisyai'in. Maka kalau kita akan bersedekah menjamu tamu kepada para ulama yang asli, para ustadz yang
maka niatkan ini orang ahli ibadah, maka kita niatkan, ya Allah, semoga dengan ibadahnya diterima, saya dan keluarga ya Allah jadikan orang yang ahli taat, berkah, menjamu dan memberi sedekah kepada orang yang taat kepada. Insya Allah timbul balikun anak-anak kita, bahkan kita sendiri, setuju atau tidak, cepat atau lambat, insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik dan ahli taat. Allahumma, ini perbedaannya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang nomor 13, niat menyuguhi tamu, menghidangkan tamu, atau daripada kita sedekah wa yanwi jamu qalbi Allah bi kifayati muhimmaihi ikan al-qulub qala asy-syafi'u law ihtajna li masalatin ma'arafna mas'alatun. Jadi niatnya kita mengumpulkan niat yang baik, ya Allah cukupilah diriku lahir batin ya Allah dan keluargaku, jadikanlah hati ini lemah lembut ya Allah dengan saya menghidangkan tamu, dengan saya bersedekah kepada tamu apa kepada yang lain yang membutuhkan. Ini. Kemudian yang nomor 14, wa yanwiya annallaha yarhamuhu bi rahmatihi lil faqir fa inna lahu yawmal qiyamah. Kita niatkan dengan kita menjamu tamu, dengan kita niat bersedekah, kita niatkan semoga Allah mengabulkan dan mengampuni kita, dan semoga Allah merahmati, mengasihi sayangi kepada kita, karena dengan cara kita welas kasih sayang kepada orang fakir miskin, Allah akan welas, Allah akan rahmat kepada kita semuanya, karena nanti di hari kiamat orang fakir miskin itu akan berputar-putar. Masya Allah. Ini ya, ada kisah ceritanya. Ini yang saya bahas tentang kedahsyatan betapa mulianya orang yang datang tamu langsung dihormati, disuguhi, dihidangkan dengan berbagai macam hidangan yang kita punya, yang tentunya yang kita mampu, kemudian kita sedekah. Yang ke-15, wa yanbi asa yashfa'ulahu yaumil qiyamah li'annahu ja'a anna lil mu'min syafa'atun yasudunnu bi warrati la yakhibu. Masyaallah. Orang mukmin yang baik, yang soleh itu dengan seizin Allah memberikan syafaat kepada yang lainnya. Dengan kita mensyukuri, menghidangkan daripada hidangan kepada tamu yang datang, lebih-lebih orang fakir miskin yang kita sedekahi, mengharap semoga dari kiamat kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan mereka mukmin yang soleh. Alhamdulillah. Yang nomor 16, wa yalisatara awalil kiamat. Niatkan dalam menyuguhi tamu, niatkan di dalam kita bersedekah menutupi kekurangan mereka, karena nanti kita akan ditutupi oleh Allah di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa inda Muslim. Di sini diterangkan hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man satara ala akhihi, barang siapa orang yang mencukupi, menutupi kekurangan saudaranya yang muslim, al-muslimin, awratahu satarallahu awratahu yaumil qiyamah, maka kita nanti ditutupi oleh Allah auratnya, kekurangannya di hari kiamat. Tinggal sedikit lagi. Yang nomor 17, wa yanwi, nanti simpulkan, inrasu habai fi qalbil ata wa habu yanfa'u indallah min haitsu annahu ahabbu muslimah. Kita niatkan dengan kita memberi, dengan kita bersedekah, dengan kita menyuguhi, menghidangkan tamu, niatkan di dalam hati, ya Allah, tumbuhkan rasa cinta, rasa keberkahan, suka memberi, karena orang yang memberi hatinya akan lembut dan dicintai oleh Allah. Inilah muslim yang sejati. Kenapa? Karena muslim
muslim sejati itu saling kasih sayang, bukan saling mengolok-olokkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencaci maki, bukan saling suudzon, buruk sangka, tetapi mengangkat dan kasih sayang. Ini harapan kita para rabu ikan berbahagia. Maka cek diri kita, kalau kita masih bakhil berarti hati kita masih atos. Ini yang nomor 18, wa yanwiya izalatul khabati min qalbi alaikum. Kita niatkan dengan kita bersedekah, menyuguhi tamu, membuang kotoran-kotoran dari hati, kotoran bakhil, kotoran rasa eman. Kenapa? Li'anna fuqara akhir zaman. Pas karena orang fakir miskin di akhir zaman seperti sekarang, rubbama hasadu, terkadang banyak hasudnya. Al-aghniya kepada orang-orang yang kaya, atau sebaliknya orang kaya banyak yang meremehkan orang-orang yang fakir. Litaqfi iman, karena lemahnya iman mereka. Dengan kita niat seperti itu, insya Allah iman kita diperkuat oleh Allah Ta'ala. Wa adamu thiqati bil manan, dan tidak adanya sifat tawakal kepada Allah, Zat yang Maha Memberi. Wa tilka i'anatun 'alal khairi wa salamatun minal syarri. Dengan kita menghidangkan tamu, makanan, minuman, sedekah dan sebagainya, kita berarti menolong kebaikan dan menyelamatkan mereka yang membutuhkan, sehingga kita pun akan menjadi orang yang selamat dari kejelekan mereka. Jelas? Saya lihat jam dulu sudah kelewat juga. Mungkin ada yang mau tanya, ini masih ada sisa sedikit ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun akan datang kita oleh Allah dengan sehat, panjang umur, dan bisa bertemu lagi. Nanti kita akan membahas tentang bahayanya orang yang kaya, bakhil, dan apalagi tidak kaya, bakhil bisa. Masya Allah. Ya, ini serem, okay? Jadi waktunya tidak mencukupinya, tapi insya Allah manfaat dan barokah. Karena tema-tema ini insya Allah akan kita lakukan. Jadi dengan menyimpulkan, ya Allah, saya ingatkan semuanya keterangan yang sudah diterangkan oleh ulama panjenengan, yakni pengarang kitab tersebut. Kita harapannya mudah-mudahan menjadi orang-orang soleh. Wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan kita menyuguhi tamu, dengan kita berbagi, rezeki kita tidak akan terkurang, bahkan bertambah. Sebagaimana hadis Nabi, ma naqasamalun min shadaqatihi balajat. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Allahumma amin. Silakan yang maunya. Ya, ada dua. Bapak dulu. Ya. Pertanyaan saya ini sebagai untuk sedekah itu lebih utama siapa dulu ya Pak? Sedekah urutan yang utama satu, kedua orang tua. Itu Allah lipatkan sampai 100.000. Dua, guru, ya, guru panjenengan, guru ngaji, ulama yang asli. Ulama asli itu solih, maksudnya ya, solihah. Kemudian saudara yang membutuhkan, itu ada 5 tingkatan. Dan kemudian teman, kemudian tetangga dan sebagainya. Itu nanti ada pembahasannya, insyaallah semoga tahun ngaji. Nah itu kalau diterangkan sekarang nanti saya diseneni sama Pak Buta. Iki waktunya setengah jam. Tidak tahu mungkin. Yang pertanyaan ini saya jawab, yang diutamakan adalah kedua orang tua. Urutannya apa mana orang tuanya gak duit, harus didahulukan. Subhanallah. Ibu, ayah, kemudian guru kita yang mengajarkan kita agama, nanti ada masuk juga yang lainnya. Silakan Ibu. Maaf Pak, ini mungkin menyimpang dari tema ya. Oh, tidak apa-apa. Bagaimana cara kita mengkodok sholat orang tua kita yang lama sakit tapi sudah meninggal? Siap, pertanyaan bagus. Orang tua yang sudah tiada, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana birrul walidainnya, diantaranya kita badal umroh, badal hajikan, agar kita dapat pahala haji dan umroh. Apalagi dalam bulan Ramadan, maka lebih baik daripada 100.000 Ramadan. Itu keberkahannya. Terus yang kedua, birrul walidainnya, orang tua sakit selama
nggak sholat selama 3 bulan 5 waktu, cara mengkodoknya silahkan bebas 24 jam, pokok asal jangan selepas habis subuh dan selepas habis asar, karena waktu larangan untuk sholat kecuali di Mekah Madinah. Kemudian niatnya duhur, misalkan ini sholat duhur, sambil menunggu sholat duhur ada jeda waktu 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu duhri qadaan li ummi, la ibu la bapak, qadaan li abi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saya niat sholat 4 rakaat duhur qada untuk bapak atau ibu atau kakek, dia disebut 4 rakaat dari Allah Ta'ala, sholat seperti biasanya. Nah, nanti asar demikian, terus disambung seperti itu. Kalau subuh ya sebelum subuh, kalau asar ya sebelum asar, selain subuh asar bebas waktunya. Nah, terus ada yang ngomong kan nggak bisa, nggak nyampe, mana dalilnya? Lek aku nuruti sampai kesuwen gak ngelakoni. Ada, saya punya kitab tentang ya Rasulullah, saya punya ibu, saya sedekoi, apa nyampe? Itu ada keterangannya. Nanti babnya itu nanti masih panjang. Semoga BDR ini tambah makmur, tambah barokah, berkah pekerjaannya, berkah pabriknya, berkah pengajian di bulan suci Ramadan. Insyaallah bahas ini aja 15 hari nggak selesai dengan durasi waktu 1 jam. Ini kan 30 menit, mudah-mudahan manfaat. Kalau manfaat banyak. Jadi paham ibu ya? Siap? Ada lagi? Ayo ini pamungkas, dan pamungkas itu tambah 5 menit untuk mendoakan panjenengan, untuk mendoakan pabriknya dan selamat naik kerja. Dan di Sinten Semerak 2025 gajinya naik, naik. Zakat itu menerima zakat. Iya zakat. Kalau zakat itu dahulukan sinfun samanya, kelompok 8 yang di Al-Quran disebutkan. Yang jurus pertama fakir miskin dahulukan. Kalau amil orang yang panitia zakat tidak dapat. Kenapa? Karena mereka tidak dapat urusan. Saya ambil sebagai panitia, ya harusnya ada urusan dari RT RW sampai naik ke presiden baru dapat. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Jadi panitia zakat pengumpulan lahan pahala. Jadi kalau sudah panitia jangan coba-coba ngambil, nggak usah. Itu haknya fakir miskin semuanya. Nanti kalau ambilnya panitianya fakir atau miskin, itu larinya karena fakirnya, karena miskinnya, bukan anaknya. Paham ya? Bukan karena panitianya. Tim panitia zakat berarti cuma pengumpul untuk menyalurkan, itu pahalanya besar. Akhirnya ya apa dikasih kau lagi? Wis dolan situ kukresek nggak boleh. Saya pernah ngaji soalnya ini, kitabnya Al-Iqna 2 jilid. Kemudian aduh, udutnya kau lagi panitia ternyata bersiap. Wis dolan 2, uangnya dipakai nggak boleh, karena itu hak orang fakir miskin. Jadi kajiannya zakat sama sedekah ini spesial 15 hari harus tamat, biar kita nggak salah sasaran. Kadang-kadang kita salah sasaran, maunya ngasih kepada fakir miskin, ternyata nggak sholat. Dikira orang tukang, dibayar tukangnya nggak ada omai. Nah, seksimannya lebih bedakan mana yang fakir miskin yang ahli ibadah, mana yang tidak. Yang didahulukan ya yang ahli ibadah. Biar doanya membedah langit. Gitu kan? Biar kita nggak salah tembak, nggak salah sasaran. Ustaz Mahmudin, ini sedekah saya untuk jenengan. Baik, doanya barakallahu fima ataita wa bil amsakta. Ustaz, ini THR-nya untuk jenengan. Baik, dan ini bingkisannya untuk keluarga jenengan. Baik, ini zakat saya Ustaz. Baik, zakat ini untuk siapa? Karena saya dimasukkan dalam sinfin mu'allafah qulubuhum, biar kuat untuk dakwah, hatinya enggak lemah. Boleh, tapi sing luwih dikekno sing lebih membutuhkan. Allahumma amin. Matur cukup barokah rezekine. Nggih, aja sampai kita itu kemalang. Bahasa Jawa ini kemalang itu rakus nggih. Apa-apa disingit dipek, apa-apa wis kaya kamu kita itu ketika takjil
atau berkat Jumat. Yang enak-enak sembunyi, di dalam lemari. Yang nggak enak-enak dikeluarkan. Sudah yang saat itu, Bismillah. Karena juga saya jadi takmir itu sudah 1 tahun di mana, jadi ngerti. Pas pulang ketua ya Allah, pakai apa? Wis pulang sampai pulang kiamat itu betul rumah. Alhamdulillah barokah yang menurutku, malah lebih lah. Kau pulang dengan ditakdir oleh Allah menjadi orang yang dermawan. Sudah, oke, kita Fatihah ya. Khususan keluarga besar BDF, semoga diberikan barokah baik pekerjaannya, baik bisnis atau yang ditempati selamat dunia akhirat dan mendapat hidayah petunjuk Allah. Dan semoga kajian tiap tahun di Ramadan ini semakin barokah dan meningkat, tahun yang akan datang semakin tambah barokah. Hajat kita semua dikabul oleh Allah fi dunya bil maisarah wa fil akhirati bil maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa ta'aliha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa qudil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, jadikanlah semua pekerja yang di UDF ini selamat dunia akhirat. Berikan rezeki yang melimpah, lapangkanlah hatinya ya Allah, mudahkanlah segala langkahnya ya Allah, takdirkan tentang suci ya Allah, Mekah wal Madinah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam pabrik ini ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah bagi saudara-saudara kita dan kita semuanya mendapat rahmat daripada ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang saleh wa salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan Engkau terakhir kalikan ya Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kami sedih ya Allah karena akan ditinggal oleh Ramadan. Ya Allah, kami minta ampunan-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari bala musibah, jauhkanlah dari fitnah akhir zaman, jauhkanlah fitnah wanita, fitnah pria dan siapapun ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, kuatkanlah iman kami, istiqomahkan ibadah kami, sampaikan Ramadan tahun akan datang dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, sekeluarga ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ya Allah, petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau ridhoi, berikan akhlak yang Kau ridhoi, akhlak yang baik, berikan keberkahan dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, teman-teman kami, jamaah kami, majelis kami. Ya Allah, kami yang hadir ini adalah hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, tidak pantas masuk surga ya Allah, tapi kami takut akan siksa api neraka ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa suami istri kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga besar kami, dosa teman-teman kami, dosa orang-orang muslim dan muslimat. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka ridhaka fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, kami mohon ampunan dan rahmat-Mu. Kami mohon rezeki yang banyak melimpah ya Allah, yang sakit sembuhkanlah, yang susah bahagiakanlah, yang punya hutang lunaskan ya Allah. Berikan kami rezeki yang cukup, yang banyak, yang bahagia, yang dikatakan orang-orang di akhirat. Ya Allah, selama 4 hari kami menimba ilmu di tempat ini, berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya Allah, untuk kami dan keluarga kami dan masyarakat kami, tentunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Khususan sedaya sembah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wonten salebet pengapunten wonten bener Allah taala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.